できるってわけよ。けれどもね。Setiap anggota dari bajak laut topi jerami masing-masing memiliki kisah masa lalu yang sedih. Seperti Sanji yang ternyata kabur dari rumah, Robin yang kampung halamannya musnah, Chopper yang dijauhi karena bisa bicara, dan yang lainnya. Namun, ada beberapa anggota yang kisah masa lalunya masih belum terlalu jelas. Salah satunya adalah Nami. Tapi bukannya kisah masa lalu Nami udah jelas ya? Dia dari bayi kan udah diasuh sama Belmereh, dimana Belmereh ini adalah pensiunan angkatan laut. Dan juga Nami memiliki saudara angkat lainnya yakni Nojiko. Memang sudah diceritakan, akan tetapi ada poin yang kita lewatkan, yakni di mana tanah kelahiran Nami dan siapa Nami itu. Jadi ada sebuah teori yang gue baca di Tumblr di mana teori tersebut menjelaskan mengenai asal-usul Nami sebelum ia diselamatkan oleh Belmereh saat Nami masih bayi. Gue Dedi dan selamat datang di Pembeli Film dalam episode Teori Gelap One Piece. Ternyata Nami adalah penduduk asli Pulau Langit. Seperti apa teorinya? Ini dia. では、パンツ見せていただいてもよろしいでしょうか。 Jadi kenapa bisa muncul teori perihal Nami yang aslinya merupakan penduduk Pulau Langit itu tidak lepas dari berbagai macam clue yang Oda sendiri munculkan, baik melalui cerita utama maupun cerita sampingan yang muncul di setiap cover awal chapter. Nah, gue di sini mau membahas sebuah cerita sampingan yang berhubungan dengan teori ini, yakni cerita sampingan perihal Enel yang akhirnya berhasil sampai di bulan. Jadi sebelum bahas Nami, gue mau bahas perihal Enel terlebih dahulu. Dikisahkan Enel itu berasal dari Pulau Langit dan ia merupakan bagian dari Pulau Birka. Nah, suku Birka ini adalah tetangga suku Skypia. Namun sayang, Pulau Birka ini dihancurkan oleh Enel sendiri setelah ia mendapatkan kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi. Setelah menghancurkan Pulau Birka, Enel mengumpulkan followernya dan pindah ke Skypia lalu mengalahkan Gunvolt, sang dewa pemimpin Pulau Skypia saat itu. Enel pun akhirnya diangkat menjadi dewa baru di sana. Nah, ngomongin soal Pulau Birka, jadi Pulau Birka ini di dalam dunia nyata memang ada dan pada zaman dahulu merupakan pusat perdagangan penting bagi bangsa Viking yang terletak di Swedia. Nah, fakta unik lainnya, menurut Oda, referensi karakter Nami dibuat berdasarkan karakteristik orang Swedia. Kebetulan? Aku pikir tidak. Lalu setelah kedatangan bajak laut topi jerami di Pulau Langit, kemudian akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Enel dan menghancurkan dinasti yang ia buat. Luffy pun menggagalkan Enel yang hendak menghancurkan Pulau Langit, akan tetapi misi lain Enel berhasil ia capai, yakni pergi ke bulan. Di cerita sampingan itu, Oda membuat kisah di mana Enel yang akhirnya berhasil mencapai bulan. Dan sesampai di bulan, Enel akhirnya mengetahui fakta mengenai asal-usul nenek moyang dari para penghuni Pulau Langit. Yakni nenek moyang penduduk Pulau Langit berasal dari bulan, yaitu suku Birka, Skypia, dan Sandoria. Nah, hal itu dapat diketahui dari Enel yang melihat prasasti yang menceritakan perpindahan ketiga suku itu ke bumi. Dari prasasti itu pun terlihat bahwa nenek moyang penduduk langit sudah memiliki teknologi yang canggih dari dulu. Meskipun hanya cerita sampingan, biasanya cerita sampingan yang Oda buat itu selalu ada hubungannya dengan cerita utama. Dan di cerita sampingan mengenai Enel juga sepertinya menyinggung perihal salah satu senjata kuno terkuat di semesta One Piece, yakni Uranus. Banyak spekulasi bertebaran bahwa Uranus itu adalah senjata pengendali cuaca yang hebat yang mampu mengubah cuaca dalam hitungan persekian detik. Dan dipercaya bahwa Uranus sebenarnya adalah milik bangsa Pulau Langit dan dibawa oleh suku Birka yang mendarat pertama di bumi. Nah, saat migrasi besar-besaran ini, mana mungkin tidak diketahui oleh pemerintah dunia saat itu. Dan mengetahui bahwa ada manusia lain yang memiliki teknologi lebih maju, tentu akan menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pemerintah dunia. Akhirnya pemerintah dunia mengetahui perihal Uranus yang mampu memanipulasi cuaca. Senjata sekuat Uranus tentu akan menjadi ketakutan bagi pemerintah dunia.
Kenapa? Kalau sampai jatuh ke tangan lawan, maka akan dapat membahayakan keselamatan pemerintah dunia. Jadi diperkirakan pemerintah dunia mengambil keputusan untuk merebut Uranus dari para pendatang Pulau Langit ini. Perang pun terjadi dan pemerintah dunia berusaha sekali untuk merebut Uranus dari para suku Birka. Hasilnya, pemerintah dunia gagal merebut Uranus, dan para suku Birka ini mungkin dengan senjata Uranus memindahkan pulau mereka ke langit agar tidak diganggu oleh pemerintah dunia lagi. Wow, kok bisa Uranus memindahkan pulau? Kan sudah gue bilang di awal, Uranus kemungkinan adalah senjata pengendali cuaca. Tentu tidak aneh jika mampu menerbangkan sebuah pulau, karena dengan Uranus, suku Birka bisa aja merekayasa cuaca dan menciptakan badai pusaran air yang mampu mengangkat pulau Birka. Nggak percaya? Lihat aja Pulau Jaya. Pulau tersebut bisa terbang ke pulau langit akibat badai pusaran air yang kuat, bukan? Lantas, apa hubungan antara Uranus, Pulau Birka, pemerintah dunia, dan Nami? Jadi gini. Berdasarkan teori yang gue ceritakan tadi, ada kemungkinan Nami adalah bagian suku Birka. Kok bisa? Jadi teori ini mengungkapkan kemungkinan bahwa Nami adalah anak dari pengungsi suku Birka yang diincar oleh pemerintah dunia karena mereka memegang informasi mengenai keberadaan Uranus. Kalian ingatkan bagaimana Belmere menemukan Nami? Belmere menemukan Nami di medan perang saat ia masih menjadi pasukan pemerintah dunia. Akan tetapi, tidak dijelaskan dengan detail perihal dari mana Nami berasal dan perang apa yang sedang terjadi saat itu. Kita cuma dikasih gambaran sebuah perang yang terjadi di sebuah tempat di mana Belmere hampir tewas dalam perang itu. Kita cuma dikasih lihat Nojiko muncul sambil menggendong Nami yang masih bayi. Para fans berpendapat bahwa Nami diselamatkan oleh orang tuanya dan sengaja menghilangkan sayapnya agar pemerintah dunia tidak mengetahui bahwa Nami adalah bagian suku Birka. Kalau lu tanya kok bisa sayapnya dicopot? Ya kenapa nggak bisa? Toh suku Birka memang cerdas dan pintar. Mereka aja bisa terbang dari bulan ke bumi. Dan juga suku Birka ini punya sayap yang unik dan berbeda dengan suku Skypia dan Sandoria. Karena bentuknya bisa aja bukan sayap seperti Enel. Dan mungkin aja Nami bentuk sayapnya ini juga berbeda dengan yang lainnya. Dan bisa direkayasa untuk dilepaskan. Mungkin teori ini masih terlalu mentah dan kurang buktinya. Baiklah, gue coba masuk ke cerita utama. Kalian ingat dengan chapter Arabasta? Saat Chopper belum bergabung dengan topi jerami dan Nami demam parah, bahkan saat ia demam parah, Nami masih bisa memprediksi bahwa badai akan terjadi. Vivi pun merasa bahwa kemampuan Nami itu bisa dibilang abnormal dan luar biasa, dimana saat ia sakit pun Nami masih bisa mengetahui akan terjadi badai. Sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang terlahir jenius perihal cuaca. Dan siapakah kaum jenius yang mampu memprediksi cuaca dengan tepat? Yap, betul. Penduduk Pulau Langit diantaranya adalah suku Birka. Dan lagi coba kalian ingat chapter time skip di mana semua kru topi jerami berpisah dan memutuskan untuk bertemu 2 tahun lagi. Karena Luffy merasa dia dan anggota lainnya masih lemah dan memutuskan untuk cuti terlebih dahulu sembari masing-masing berlatih menjadi lebih kuat selama 2 tahun itu. Di momen itu, setelah diteleport oleh Kuma, Nami mendarat di Westeria, yakni salah satu pulau langit, dan di sana pun ia belajar mengenai ilmu cuaca dengan lebih mendalam bersama Haredas. Haredas ini adalah salah satu orang suku Birka yang pandai memanipulasi cuaca. Nami bahkan dengan cepat belajar mengenai ilmu Weather Egg, dan perlu diingat juga Nami mampu menguasai waver dalam sekejap. Padahal untuk waktu normal biasanya orang membutuhkan 10 tahun untuk menguasainya. Apakah itu semua hanya kebetulan? Aku pikir tidak. Kenapa? Karena meskipun terlihat seperti menteleport secara acak, tapi sebenarnya Kuma tidaklah sembarangan menteleport kru topi jerami. Kuma seperti memindahkan kru topi jerami ke tempat yang tepat, di mana sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti Zoro yang diteleport ke tempat Mihawk untuk belajar pedang, Sanji yang diteleport ke tempat Ivankov untuk mendalami jurusnya, Chopper yang diteleport ke Pulau Torino untuk mendalami ilmu medis, dan Nami yang diteleport ke Pulau Langit untuk mempelajari ilmu cuaca lebih mendalam. Sepertinya Kuma pun tahu bahwa Nami sebenarnya adalah penduduk asli Pulau Langit.
Dan segala kejeniusan Nami perihal ilmu cuaca dan ilmu navigasi adalah ciri khas dari penduduk Pulau Langit, terutama suku Birka. Yap, itulah teori gelap One Piece perihal Nami yang ternyata penduduk Pulau Langit. Gimana teman-teman? Masuk akal nggak sih menurut kalian? Atau menurut kalian terdengar konyol dan aneh? Ya, namanya juga teori, bisa salah, bisa bener, hehehe. Atau mungkin kalian punya teori tersendiri yang jauh lebih bombastis. Komen aja di bawah, kita coba diskusi bareng-bareng, atau bisa juga komen di Instagram gue di @pengabdifilm. Buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel Pengabdi Film dan juga like serta share video ini ke teman, keluarga, atau pacar kalian kalau punya. Gue Dedi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di teori gelap berikutnya.